Ini kejadian persis sebelum pecah tahun 65. Ini saya berbicara mewakili karena mungkin tidak berani ngomong. Ya, buat tentara aktif, maaf yang sudah purna. PKI itu bukan hanya warga sipil. Ada juga pengkhianatnya dari tentara, ada dari polisi. Ya, Pak Gatot itu ke Surabaya mau menyampaikan bahaya laten PKI. Yang hentikan polisi di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Tentara, pamen aktif menghentikan kegiatan purnawirawan di situ. Karena ada beberapa tentara aktif, tidak sedikit yang nelpon saya. Ada di antara mereka mengatakan kepada saya, "Komandan, ini ada beberapa jenderal kayaknya ini sudah otaknya komunis. Bagaimana kalau saya sikat dia walaupun saya harus mati?" Ini saya berbicara ini demi Allah akan terjadi bentrok polisi lawan polisi, tentara lawan tentara, masyarakat lawan masyarakat akan terjadi. Yakin akan terjadi seperti kayak di Surabaya. Masa Jenderal Gatot dipanggil yang tidak pantas? Saya meminta dan memohon kepada pemerintah ya Pak Jokowi sebagai selaku presiden agar serius menangani ini. Ya, kalau untung itu tentara yang sudah dicuci otaknya oleh PKI. Diduga senjata-senjata ini ada yang masuk ke negara kita, senjata-senjata ilegal. Yang jadi masalah nanti ini kaum mayoritas muslim ini bergabung dengan barisan nasionalis yang dari purnawirawan bahkan tentara aktif ini connect. Selesai bangsa ini. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Bagaimana suaranya? Kita tunggu dulu setelah azan isya di sini ya. La ilaha illallah. Baik, saya lanjut saudaraku yang sudah tampil, yang sudah dengar ini. Kita baru saja dipertontonkan ya, baik di Surabaya maupun di Kalibata hari ini. Kalau di Surabaya itu polisi yang menghentikan pidato Jenderal Purnawirawan. Kalau yang di Kalibata hari ini itu tentara aktif perwira menengah yang menghentikan, yang berusaha menghentikan kegiatan di Taman Makam Pahlawan. Baik, di sini saya mengingatkan saudaraku semuanya, sepertinya ini akan pecah sesuatu lebih parah dari tahun 65. Dan ingat saudaraku, kita ambil dulu ceritanya Jenderal Gatot. Jenderal Gatot itu di sini bukan orasi, bukan kemana-mana pingin jadi presiden, bukan. Jenderal Gatot itu menyampaikan informasi bahaya laten komunis. Bahaya laten komunis. Tapi seakan-akan beberapa tokoh tidak mau mendengar ini. Ini kejadian persis sebelum pecah tahun 65. Ini persis kejadian persis tahun 62, 63, 64 ya. 1962, 1963, 1964. Di mana di sana banyak ya pondok-pondok pesantren ya diserang oleh PKI. Beberapa ulama, beberapa santri dibantai. Ya, tentara dibantai. Itu sebelum pecah 1965. Nah, ini terulang lagi. Pondok-pondok pesantren, ya ustadz-ustadz, ulama, ya tentara. Dan tidak heran saudaraku, jangan khawatir, ini saya berbicara mewakili karena mungkin tidak berani ngomong. Ya, buat tentara aktif, maaf yang sudah purna. Saya ngomong di sini, yang merasa masih anti PKI. Dan yang seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Karena di tahun 65 ada juga tentara yang berkhianat. Ada tentara yang berkhianat, ada polisi yang berkhianat. Jadi ingat saudaraku, PKI itu bukan hanya warga sipil. Ada juga pengkhianatnya dari tentara,
ada dari polisi. Dan ini hari ini ya mulai kelihatan. Ya Pak Gatot itu ke Surabaya mau menyampaikan bahaya laten PKI. Yang hentikan polisi, oknum. Dan tidak semua polisi seperti itu. Hari ini di Taman Makam Pahlawan Jakarta, tentara Pamen aktif menghentikan kegiatan purnawirawan di situ. Jadi saya bilang, saya tidak mau mengatakan mereka yang sekarang ini pengkhianat, bukan. Tetapi tahun 65 PKI itu bukan hanya warga sipil, ada juga tentaranya yang berkhianat. Makanya itu dihukum mati tuh, Letkol Untung, Kolonel Latif, Jenderal Suparjo, dan beberapa di daerah lain dihukum mati. Dan biasanya diserang Islam dulu. Nah, setelah itu tentara. Ini berulang lagi. Makanya beberapa waktu lalu itu umat muslim turun. Nah, sekarang masuk ke tentara nih sekarang nih, purnawirawan. Jadi sekarang ini saling mengintai. Sudah saling melirik sekarang ini. Pecah. Budak. Habis-habisan. Dan saya kasih saudaraku ya, peristiwa 65. Tentara disusupi. Bahkan saya ada di batalion itu dulu, di 501 saya dulu. Di Madiun, di Kostrad. Ini saya ceritakan bagi yang belum tahu, bagi sahabatku yang belum tahu sejarah ini. Saya dulu adalah salah satu perwira di batalion 501. Batalion itu dulu separuhnya ikut PKI. Separuh batalion ikut PKI, separuh ikut tidak terlibat PKI. Jadi yang pimpin waktu itu komandan batalion membawa separuh batalion. Kemudian untung ada Pak Harto, jadi wakil komandan batalion dengan separuh ya, ikut masuk ke barisan TNI. Kemudian yang terjadi pertempuran di Lubang Buaya, ya itu batalion 328 sama satu batalion lawannya, ya yang pimpinannya ikut PKI. Yang korban siapa? Yang korban prajurit. Siapa yang korban? Rakyat. Sedangkan mereka pentolan komunis ini banyak yang kabur, lari ke Singapura, lari ke Cina, aman dia. Tapi yang menderita rakyat Indonesia, yang menderita tentara Indonesia, yang menderita ulama-ulama, santri. Dan ini sudah mulai kelihatan. Tadi di Kalibata itu ada Pamen yang menghentikan itu kegiatan. Ini kita lihat ya nanti, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Di sini saya hanya mengingatkan, ya, oke, sebagian orang mengatakan komunis itu sudah bangkrut, bahkan sudah jadi kapitalis. Masalahnya ini adalah dendam. Di Indonesia ini beda, di Indonesia ini dendam lama. Ya. Sebelum tahun 65 itu terjadi, ya. Sesama anak bangsa baku hantam. Ya, Partai Komunis Indonesia menghantam. Ya. Ini menghantam Partai Komunis Indonesia. Ini jadi dendam kusumat sampai hari ini. Ini jadi dendam kusumat. Sisa nunggu siapa yang berkuasa, siapa yang nempel di kekuasaan. Nah, ini saya sampaikan karena apa? Sekarang ini orang saling mendata ini, saling mencatat. Karena saya berbicara ini, ya mohon maaf, tidak sedikit purnawirawan nelpon saya, tidak sedikit tentara aktif nelpon saya. Bahkan mohon maaf, ada di antara mereka mengatakan kepada saya, "Komandan, ini ada beberapa jenderal kayaknya ini sudah otaknya komunis. Bagaimana kalau saya sikat dia walaupun saya harus mati?" Ini saya berbicara ini demi Allah. Sudah ada yang hadap saya beberapa orang. Siap menghabisi beberapa orang yang sudah dianggap berpikiran komunis. Tapi saya katakan apa? Oh jangan gegabah.
Saya bilang, sebentar. Saya bilang jangan gegabah. Monitor situasi. Lah kalau ini ribut antara kita sesama bangsa Indonesia, ya kapitalis semakin senang ngerampok sumber daya alam kita di negeri ini. Ciri-cirinya sudah jelas. Siapa-siapa saja ya yang lebih mencintai rakyat bangsa asing daripada rakyat bangsa ini, itu akan menjadi lawan rakyat. Kita sudah lihat tadi ya, udah beredar videonya itu, sampai orang-orang bilang ini tentara udah mulai diadu dengan tentara. Tidak sedikit tentara akar rumput ini lagi mengintai. Mereka sisa menunggu. Ini ada pemicunya meletus, udah bagus sikat. Tentara lawan tentara nanti itu. Tentara aktif lawan tentara aktif. Akan terjadi tahun 65. Kenapa ini saya ingatkan? Kenapa saya keras ini mengingatkan? Ya, agar tidak terjadi seperti tahun 65. Ini Pak Gatot waktu beliau masih aktif, itu sudah gencarkan bahaya laten komunis. Walaupun tidak terlalu kencang, tapi sudah disampaikan. Kenapa tidak terlalu kencang? Karena menghargai pemerintah saat itu. Terikat. Sekarang beliau udah pensiun, udah luasa berbicara. Kenapa? Tidak sembarang itu berbicara begitu. Pasti sudah tahu. Intelijen tentara ini terus aktif. Dan saya melihatnya tidak, mayoritas keturunan PKI itu tidak mau PKI ini bangkit lagi. Mayoritas. Ini hanyalah segelintir orang ini. Nah, sekarang udah mulai keluar itu, sudah mulai keluar. Dan dipengaruhi anak muda kita yang mahasiswa-mahasiswa ini. Dan akan terjadi bentrok mahasiswa lawan mahasiswa. Akan terjadi bentrok polisi lawan polisi, tentara lawan tentara, masyarakat lawan masyarakat. Akan terjadi itu. Yakin akan terjadi. Dan disinilah bangsa asing akan masuk. Disinilah nanti bangsa asing masuk, memasukkan senjata ke negara ini. Kita perang saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang begini seperti kayak di Surabaya, masa Jenderal Gatot dipanggil yang tidak pantas. Sedangkan yang terjadi di Tegal, di sana ada dandutan, harusnya langsung dibubarkan. Tapi kenapa nggak dibubarkan? Walaupun yang pejabat bersangkutan dicopot, itu udah bagus. Tapi pas pelaksanaan itu harus dibubarkan. Nah ini saya berbicara keras. Kenapa saya mewakili tentara aktif? Karena ada beberapa tentara aktif, tidak sedikit yang nelpon saya, khususnya yang bawah. Mereka resah. Mereka resah. Kenapa? Saya ulangi lagi, tidak semua mayoritas keturunan anak PKI tidak mau lagi ada PKI di negeri ini. Tapi ada sekelompok orang yang ngompor-ngompori ini biar terjadi bentrok. Ya. Islam sudah bergerak beberapa waktu, sekarang tentara dibuat. Nah, yang jadi masalah nanti ini, kaum mayoritas muslim ini bergabung dengan barisan nasionalis yang dari purnawirawan bahkan tentara aktif ini connect. Selesai bangsa ini. Selesai. Mereka sekarang ini masih menghargai, pemerintah yang sekarang masih menghargai. Dan saya meminta dan memohon kepada pemerintah ya Pak Jokowi sebagai selaku presiden agar serius menangani ini. Agar serius. Ada kejadian-kejadian, biasa gunakanlah itu kekuasaan untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Jadi ini nanti bukan larinya ke masalah Pak Gatot lagi nih sekarang ini, berkembang ini. Oke, yang sudah masuk jangan lupa stiker kawan. Ini bukan lagi masalah Pak Gatot. Pak Gatot hanyalah pemicu, menyampaikan bahaya laten. Muncul satu-satu nih pentolannya. Karena apa? Oh tidak ada PKI, tidak ada PKI. Lah nyatanya itu beberapa tahun lalu
Mereka sudah muncul mengatakan PKI tidak bersalah. Bahkan di antara mereka mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Tapi itu hanya segelintir orang. Hanya segelintir orang. Mayoritas keturunan PKI tidak mau seperti itu. Mereka mau hidup baik, hidup tenang di negeri ini. Dan itu tadi, ya, ini bukan lagi nanti masalah Pak Gatot ini semakin melebar, saya lihat, semakin melebar. Ya, mulai tentara, ya, menengah ke atas nih, yang ada di jabatan-jabatan ini, kayak tadi, ya, ini sangat memalukan sebenarnya itu, sangat memalukan. Dan kita lihat nanti endingnya. Kita nanti lihat endingnya nanti nih, cerita ini. Apakah akan terjadi perang saudara jauh lebih besar daripada tahun 65? Kita lihat. Yang jelas, peristiwa 65 tentara ada lawan tentara. Ya, kalau untung itu tentara yang sudah dicuci otaknya oleh PKI. Ya, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, hanya karena diiming-iming jabatan dan harta. Nah, ini mulai ada indikasi ini di Jakarta nih. Hati-hati. Udah mulai ada indikasi di Jakarta ini. Dan hampir sama ini, ya. Di tahun sebelum 65, pasukan-pasukan elit dikirim ke Kalimantan Barat. Ya. Sekarang beberapa pasukan elit dikirim ke Papua. Jadi saya hanya mengingatkan kepada pemerintah, kepada sahabat seluruh Indonesia, kepada seluruh tentara, baik yang aktif maupun yang purna, kepada seluruh polisi, baik yang aktif maupun yang purna, PKI ini tetap tidak boleh tampil karena itu akan saling baku hantam. Dan ini hanyalah segelintir orang, hanya pentolannya. Dan walaupun ada yang mengatakan tubuh TNI sudah disusupi pemikiran, ada yang mengatakan seperti itu, dibaca aja di medsos. Tapi saya tidak kaget, karena di tahun 60-an pun, tahun 65, beberapa oknum tentara, beberapa oknum polisi terlibat PKI. Maka itu tidak mengherankan bagi saya. Jadi saudaraku, selama TAP MPR nomor 25 tahun 1996 itu tidak dicabut, berarti Partai Komunis Indonesia terlarang. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya hanya sekedar mengingatkan di sini. Ya, pesan saya adalah sebaiknya kita ini sibuk membangun ekonomi bangsa kita biar gak ada kemiskinan. Jangan ungkit-ungkit lagi, mau berusaha bangkit lagi tentang masa lalu yang kelam. Seorang Jenderal Gatot berbicara itu pasti sudah banyak informasi dari lapangan. Bahkan, ya mohon maaf, oknum-oknum tertentu mengatakan PKI itu tidak salah. Ini bahaya sudah ini. Jadi saya mengajak kepada saudaraku semua, ya, kita tetap pantau, tetap waspada, dan kita sibukkan terus membangun ekonomi kita. Lihat di sekeliling masing-masing, ya, dan lain-lainnya. Semoga ke depan negara kita baik-baik aja, bangsa kita baik-baik aja, tidak terjadi apa-apa. Dan sebagai sesama anak bangsa Indonesia, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif yang bisa merugikan bangsa kita. Dan diduga senjata-senjata ini ada yang masuk ke negara kita, senjata-senjata ilegal. Dan saya mohon kepada aparat baik dari Polri agar tetap memantau perusahaan-perusahaan asing itu. Jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kita kecolongan. Dan pesan yang kedua,
kepada saudaraku sesama anak bangsa Indonesia yang keturunan, yang ex keturunan PKI, yang mayoritas, kalian jangan terikut dengan hasutan-hasutan elit-elit politik, pentolan-pentolan PKI yang akan membenturkan saudara dengan sesama anak bangsa Indonesia yang lainnya. Jangan. Biarkanlah mereka yang ngurus sendiri. Dan kepada saudaraku TNI Polri yang masih aktif, agar tetap jeli melihat sekeliling, karena hampir setiap hari kejadian, belum lagi yang terjadi di Tangerang, ada orang yang mengacak-acak masjid, dan sudah bagus kinerja polisi di Tangerang, langsung ditangkap malam itu. Jadi tidak langsung melebar, karena kalau itu tidak ditangkap akan semakin banyak spekulasi pendapat dan melebar. Demikian sahabatku yang bisa saya sampaikan. Tolong bantu viralkan video ini agar kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia, dan jika ada sesuatu kekeliruan selesaikan dengan musyawarah, dan tentunya baik eksekutif maupun legislatif. Ini ada lagi nih, di Sulawesi ular katanya dimasukkan ke masjid, ya semakin banyak yang aneh. Jadi jangan lagi kita mau mengungkit masa lalu, mau bangkitkan lagi masa lalu, dan kita harus tetap waspada karena situasi sekarang PKI yang ada di Indonesia ini yang kita khawatirkan adalah adanya dendam kusumat dan balas dendam. Jadi saya sebagai barisan nasionalis tetap selalu mengingatkan menjaga persatuan Indonesia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya yang diakui di Indonesia. Masa lalu biarkanlah itu adalah sejarah kelam masa lalu. Kita tatap masa depan yang lebih baik. Demikian dari saya sahabatku. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf. Saya berbicara di sini lantang dan keras agar demi terjaganya persatuan Indonesia, kedamaian abadi di atas tanah air Indonesia, dan agar ke depan kita bisa jauh lebih fokus membangun ekonomi bersama-sama. Terima kasih. Tetap semangat. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.